Super Suara Perempuan. Kita ketemu lagi dalam komunitas Super. Komunitas ini tentu saja tempat kita berbagi tentang perempuan dan menampilkan para perempuan hebat di bidangnya masing-masing. Ada politik, ekonomi, sosial budaya. Ya. Betul sekali. Dan tentunya yang spesial juga pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan satu sosok perempuan yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang dosen seni tari, seniman tari, koreografer. Betul. Dan juga yang paling seru, dia juga merupakan komedian serta banyak sekali predikat yang melekat pada dirinya. Betul sekali. Nah, kalau nama resminya beliau adalah Dr. Randa Yuta Daruni M. Hum. Tapi sudah ada nama panggung siapa? Iya, ada Bunda Uni atau Mbak Uni. Mbak Uni sudah hadir, mungkin boleh disapa terlebih dahulu. Nuwun sewu. Dan tentunya kita akan mulai untuk berbincang-bincang ya. Mbak Ninda dengan Bunda Uni silakan. Ya, Mbak Uni sugeng rawuh, matur nuwun sanget. Inje, matur nuwun sekali, saya ditimbali di sini di super gitu ya. Baik, beliau ini adalah dosen seni tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ya. Tapi tadi macam-macam aktivitasnya ya. Betul. Nah, saya ingin tanya dulu Mbak Uni, gimana ceritanya kemudian menekuni seni tari? Karena seingat saya ceritanya Mbak Uni itu dari dulu sebenarnya nggak seneng nari gitu, sampai kok bisa kecemplung di situ ya. Silakan Mbak Uni. Ya jalan hidup itu ini ya macam-macam ya. Di waktu kecil memang menari, tetapi tidak kemudian berkeinginan serius untuk di sekolah tari kan seperti itu. Makanya ya sekolahnya sekolah umum sampai SMP gitu. Kemudian SMA-nya kepengen SMA umum, SMA yang favorit, SMA negeri seperti itu. Tapi ternyata ya itu tadi apa ya? Kalau Gusti Allah menunjukkan saya ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang belok yang ke SMA negeri tadi yang ternyata mungkin saya talentanya tidak ke sana gitu loh. Tapi waktu itu situasinya saya sangat kecewa, berkeinginan sekolah SMA kan tidak diterima di sekolah negeri dan kemudian ternyata saya harus bersekolah namanya di konservatori tari. Nah jadi kayak sekolah SMA tetapi itu ada narinya kayak gitu dan spesial memang untuk tari. Disitulah awalnya saya nggak berminat sama sekali karena memang konservatori waktu itu atau konri itu situasinya kan sekolahnya di sebuah dalam pendopo, maaf bau kotoran lowo dan saya ketika sekolah sangat curiga ini sekolahan apa gitu loh. Tapi ternyata Tuhan izinkan dari situlah kemudian saya mendapatkan menemukan dunia tari. Tetapi nggak gampang. Waktu sekolah juga saya masih banyak hambatan, terutama waktu saya SMA dan mungkin sampai sekarang ya kan tidak cantik, wireng, ora ayu, kok melebu sekolah tari itu udah wah salah ini gitu. Karena image-nya penari itu yang image-nya itu kan ya cantik, langsing, putih, rambut panjang ini. Aduh, kleru meneh nih saya sekolah di sini. Ternyata lambat laun Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Mas Didik Ninitowo yang menjadi guru tari Sunda pada waktu itu, menemukan saya di kelas. Disitulah kemudian saya mendapatkan ruang yang disebut joget gecul atau tari humor dan saya juga image saya sering disuruh menarikan tari humor. Ternyata disitulah saya ikhlas menerima sampai sekarang. Ayo, sekarang. Tapi kalau saya melihat ini Mbak Ninda, saya pernah mengulik nih kayak Bunda Uni itu ternyata sangat luar biasa. Kalau nggak salah juga dulu pernah mengajar itu di California, di Jepang begitu. Kalau nggak salah ingat adalah di California 2009 dan itu di 2007. Wah luar biasa. Boleh ceritakan benar itu? Gini ya. Itu menurut saya tuh Allah tuh dahsyat banget. Allah tuh dahsyat banget. Jadi melalui dunia tari itu, itu menurut saya tari itu menurut saya adalah ibadah saya. Katakanlah untuk sampai kepada Tuhan tuh ternyata saya melalui tiket tari. Dan melalui tiket tari itu saya berbagi. Tidak hanya di dalam negeri tapi ternyata di luar negeri. Bayangkan ya, saya ini bukan si gembala sapi ya. Itu kemudian sampai ke Los Angeles. Diundang oleh namanya UCLA itu adalah sebuah universitas terkeren di Los Angeles. Bayangkan saya tinggal di sana, bertetangga dengan Michael Jackson. Itu. Jadi Michael Jackson tuh meninggalnya di rumah sakit
kampus saya di Ronald Reagan Hospital. Iya. Nah seperti itu saya bilang, ya ampun 3 bulan tinggal di sana mengajar dan diajar. Dan di situ juga kasih workshop, juga pentas dan sebagainya. Itu waktu di Amerika. Iya, Itu di itu di Amerika. Californianya. Yang Jepang, nah, yang nanti- terbaru yang kemarin 2017. 17. Jadi gini, 2018 saya didhawuhi Dinas Kebudayaan bersama-sama dengan keluarga keraton itu pentas. Pentas di Osaka dan di Kyoto. Itu dalam rangka Sister City. Sister Jogja, City. Itu Kyoto 2015 ya, ya, 2015. 2015. Nah, dari situ salah satu profesornya yang namanya Shin Nakagawa itu kemudian di 2017 mengundang saya untuk kemudian dia buat letter of invitation untuk mengundang saya mengajar. Nah, bersamaan dengan itu pemerintah Kemenristek itu membuat program namanya Scheme Academic of Mobility Exchange. Jadi seluruh dosen di Indonesia ini punya hak untuk mengajar di luar negeri. Asalkan ada LOI dan sebagainya. Bersaing dengan banyak dosen seluruh Indonesia, ting seleksi. Akhirnya berangkatlah saya di 2017 untuk mengajar di Osaka City Osaka University. City. Oh, keren Ternyata tidak hanya diakses oleh Osaka City University, tapi juga diakses oleh Osaka University, diakses oleh teman-teman difabel, teman-teman homeless, teman high school, global high school. Puji Tuhan, alhamdulillah saya di sana ternyata suwibu banget, Sangat berbagi, padat menebar, akhirnya. menabur Hampir lupa Indonesia. pulang. Hampir lupa. Saya sempat ngerasa kalau di stadion Hampir kayak lupa mau pulang. pulang. Ternyata gitu. saya Mbak punya Uni itu. anak, punya suami dan saya harus pulang. Nah Mbak Uni, ini menarik ya, ngajar di mana-mana gitu. Apa yang ingin ditanamkan Mbak Uni pada para mahasiswa ya, entah di Jogja, ya mahasiswa seluruh Indonesia maupun di luar negeri gitu. Ya. Apa nilai-nilai yang ingin Mbak Uni tanamkan? Sesungguhnya kesadaran bahwa kita punya pusaka budaya, tari, gamelan, wayang dan sebagainya, itu mungkin belum semuanya disadari oleh anak-anak masa kini ya, Remaja, remaja betul. masa kini. Itu harus ditanamkan bahwa kamu itu punya identitas, punya cultural identity yang perlu kamu banggakan. Ya. Artinya kamu harus senang, bangga punya baju milikmu sendiri. Ya. Ya, pinjem boleh sih, pinjem Korea, pinjem Jepang, pinjem apapun boleh. Tapi yang paling pas sesungguhnya adalah pusaka budaya milik Indonesia sendiri. Apapun itu di pulau-pulau di seluruh Indonesia itu yang perlu kita tanamkan dan itu harus dilestarikan, harus dipelihara, harus diawetkan dengan cara apapun. Karena apa? Karena nanti kalau kalian sudah pergi keluar dari Indonesia dan bergaul dengan orang-orang negeri, mereka itu kagum dengan budaya kita. Kagum dengan budaya kita. Saya tuh sampai terbengong-bengong ketika itu saat di LA saya dipanggil teman saya di traktir naik pesawat ke San Francisco. Iya. Di situ ada sebuah organisasi gamelan. Usianya sudah 40 tahun. 40 tahun? Ya, gamelan Bali. Ya. Sekarjaya namanya. Itu saya langsung, ya ampun mereka tuh memelihara sampai 40 tahun dengan gaya keren sekali. Nanti kalau kita tidak pelihara itu, kemudian ada juga kelompok gamelan di Cal Art di Valencia, di kayak isinya California kayak gitulah. Nah itu kan semuanya orang asing juga yang nabuh. Kalau kita sampai kehilangan, itu loh yang belum disadari oleh anak-anak zaman sekarang. Kita tanamkan, kita punya pusaka luar biasa. Baik great tradition maupun little tradition, artinya baik kesenian rakyat maupun yang klasik semuanya harus kita pelihara gitu loh. Supaya kita tidak belajar jadilan ke luar negeri. Ke luar negeri Iya malahan, toh, betul. untuk belajar tari golek atau tari Bali di luar negeri. Betul. Jangan sampai itu yang saya khawatirkan. Jadi harus disadarkan Dan benar-benar. Iya. menurut Mbak Uni ini gimana anak muda? Kayak Nah. agak saya sih udah nggak muda lagi. Cuma Oh, saya nanti juga animonya pengen punya trik dan itu, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi. gitu Kalau ya. boleh, Kita Mbak bahas Dinda. lebih dalam ya karena sangat asik banget ini. Benar, Bagi benar, saya benar. juga pengen tahu Benar, harus gimana disadari. caranya, gimana perjuangannya. Iya. Tapi kita akan jeda terlebih betul dahulu. ya, nanti kita akan tanya totalitas Mbak Uni juga karena Mbak Uni tadi mengatakan bahwa memilih seni tari Seni gitu tari, ya, iya. yang tadi image-nya kadang-kadang sudah terbentuk sedemikian rupa, tapi Mbak Uni menemukan jalannya gitu ya, menemukan jalannya sampai sekarang masih luar biasa. Kita akan lanjutkan ya perbincangan menarik ini setelah jeda berikut ini. Kita masih di Super Suara Perempuan. Betul. Dan bersama Bunda Uni atau Mbak Uni. Saya Betul, akrab yang tentunya sangat memanggilnya. luar biasa sekali menceritakan bagaimana sedikit pengalaman hidup yang saya rasa nggak sedikit nih, patut dicontoh bagi kita kaula muda ataupun yang ada di Indonesia agar bangga menggunakan atau berbudaya sendiri. Oke. Saya juga ingin tanya juga ini untuk
Bunda Uni juga. Kalau anak muda ini kan masih bisa dibilang juga ada yang masih besar terhadap seni, kecintaan begitu. Kalau bisa optimis ataupun pesimis ini tentang animo anak muda itu seperti apa di era sekarang ini kalau Bunda Uni bisa melihatnya? Ya, saya lihat perkembangannya bagus. Bagus ya, bukan karena saya ada di depanmu ya. Biasanya Bunda seperti itu. Karena saya lihat mereka sudah terutama mungkin juga ini ya, terutama dari pihak para pelestari atau para pemelihara budaya, seperti kalau kelembagaan formal ya Dinas Kebudayaan DIY, kemudian Keraton Yogyakarta ini mulai berpikir bagaimana image keraton itu yang rahasia, misterius itu dipangkas habis oleh para menteri-menteri keraton Gusti-Gusti ini ya. Ada Gusti Hayu, ada Gusti Bendoro, Gusti Mangku, Gusti Condro ya, Gusti Madu. Ini mereka bekerja sama dengan Kerido Mardowo ini kemudian mendengungkan, menyebarkan sesuatu yang terkesan fun gitu ya. Jadi yang klasik yang di dalam keraton itu kan dulu image-nya waktu zaman Nabi 9 itu kan image-nya kan misteri, kayaknya masuk tuh kok takut gini. Sekarang enggak, gitu ya, tidak terjangkau. Sekarang ini kemudian dibuka jendela seluas-luasnya keraton, dibuatlah flash mob dengan flash mob tari ketek gitu ya, terus atau jenis golek menak dan sebagainya. Ini adalah untuk mensosialisasikan bahwa pusaka budaya ini milik kalian, kalian bisa berlatih. Sementara pakai busana seperti ini pun boleh bisa. Ya? Boleh, seperti itu. Tapi harus tahu ini yang bakunya, wayang wong seperti ini, Langan Mondrowarno seperti ini ada sendiri. Tapi untuk sosialisasi bahwa mereka harus akrab dengan kesenian itu dengan cara-cara yang keren. Itu termasuk salah satu yang kemudian minat mengerikan sebelum pandemi kemarin mengerikan. Saya tuh sampai nangis karena satu saat saya tuh pernah ngobrol sama Suwargi Om Jaduk. Mbak, gimana ya caranya ya supaya kesenian kita ini menjadi kebanggaan kita. Ditonton anak-anak muda dengan jerit-jerit kalau seperti kalau nonton pop gitu ya. Ternyata 2018 apa 2019 kayaknya. 2019 ada Catur Sagotro. Catur Sagotro adalah pementasan 4 keraton. Mangkunegaran, Kasunanan, Pakualaman dan Kasultanan. Nah, ini Kasultanan ini pegang peran ketika membuat sebuah karya yang mewakili Keraton Jogja dengan cara yang sangat kreatif, dengan cara yang sangat menarik, atraktif gitu loh. Ya, termasuk mengeluarkan tarian ketek-ketek yang banyak itu, yang sebelumnya itu disosialisasikan di flash mob di Malioboro dan lain-lain. Sampai kemudian AU juga belajar tari ketek dan sebagainya. Nah, di situ kemudian ketika pentas itu penontonnya ya ampun terkagum-kagum dan penontonnya banyak sekali waktu itu ya. Banyak sekali dan saya bilang ini dream come true. Jadi saya bahwa mimpi saya ngobrol sama Om Jaduk beberapa tahun yang lalu itu terjadi. Bahwa kesenian tradisional dilihat oleh dan manajemen penontonnya keren. Nonton kemudian ngisi buku tamu dikasih stiker. Ini stikernya ini gambarnya Anilo. Jadi nanti saya akan berfoto dengan Anilo. Ada foto booth. Jadi manajemennya keren dan sesuai terlihat dengan kekinian betul, ya. Terlihat antusiasme menonton, berlatih menari semakin banyak. Dan itu viral ya. Itu viral. Angga juga ya. Betul, termasuk Dimas-Dimas yang latihan juga. Ini saya lihat Mbak Uni ini kan memang totalitasnya luar biasa ya, dalam menari, dalam berperan gitu. Beliau ini sangat luar biasa gitu. Ibaratnya tuh peran protagonis antagonis juga ambil gitu kan ya. Ini luar biasa. Nanti Aga bisa perlihatkan ya foto-foto gitu ya. Nah, apa tips untuk bisa total itu Mbak Uni? Tip untuk total adalah ikhlas bahwa tubuh kita itu dipinjam oleh peran. Saya tuh disuruh jadi buto, jadi kalau dalam sinetron ya nanti ada foto-fotonya tuh. Ya, terus jadi kalau dalam dunia acting juga bisa jadi kere ya. Kemudian jadi munyok jadi apapun itu kita total bahwa tubuh kita dipinjam oleh peran itu ikhlas. Karena guru saya tuh Pak Romo Sas itu ngendiko bahwa ketika orang berperan di atas panggung itu tidak bilang bahwa lihatlah saya menari. Ini loh ini yang sedang nari Uni. Enggak, tapi saya sedang jadi apa? Itulah ya. Lihatlah contohnya ya. Ini contohnya saya lihat kalau orang wanita kayaknya agak seperti
Ini beneran Bunda Iya, Uni? ini hijau gitu ya? 2021, Oh, 2021 ya. dawuh dari keraton ini pentas di keraton Ya. untuk tinggalan Sumenengan. Ini Nah, di, ini ini beserta- bersama Gusti Mangku di, Ya. di Jepang. Oh, Yang Sister City Ya. yang 2015. Yang sebelumnya agak Yang sebelumnya sebelumnya ada ini. tadi ada yang Ada- unik juga. Jadi Ya, apa? saya coba Oh, cek. iya. Nah, itu Nah, juga unik tuh sebentar. ini- nah. Ini 2020 tanggal 7 Maret ini juga untuk tinggalan Sumenengan di keraton. Setelah itu kemudian pandemi berhenti. Iya. Ya, ini kan juga pasti lucu, humor ya, tadi humor memang. ya. Ya, ini tadi Ya. resepsi Iya, tadi. ya. Nah. Itu. Nah, apalagi ini, ini Bu karya Dani? terbaru saya di 2020 itu namanya Believe. Saya mengambil filosofi kebo-keboan itu loh. Jadi tradisi apa namanya tradisi kesuburan. Kesuburan. Ya. Ini lanjutannya tadi diorek-orek ya. seperti itu ya. Diorek-orek. Diorek-orek. Diorek-orek kalau istilahnya dengan Bunda Uni ya. Ini masih dengan rangkaiannya. Ye. Lah, Nah, ini ini adalah menarik. tari Nitowo. Wajah saya juga nggak karu-karuan. Ini di 2017 sebelum saya berangkat ke Jepang, kita tribute kepada penata tari Nini Towo Iya. ya. Dan ini itu Mas Didi menari ya itu Mas Mas Didi. Didi, kemudian dibantu anak-anak juga karena yang tersisa sekarang Nini Towo-nya kan tinggal 3 nih. Tinggal Uni Nini Towo, Ya. Didi Nini Towo dan Tuti Nini Towo. Mas Bambangnya sudah situ. Nah, ini Oke. tribute untuk Bu Tuti yang penata tari yang pensiun di 2017. Seperti luar itu. biasa. Nah, ini yang juga ada ya. di- Tadi juga ya. Nah, ini Totalitas tuh. raseksi. Raseksi di tahun kayaknya kamu belum lahir ya. Tahun berapa dulu? Ini waktu HB9 menginginkan penyempurnaan golek menak, wayang golek menak, dan bersyukur sekali saya menjadi tim pembuat motif gerak raseksi. Raseksi. Dan wujudnya Memang seperti itu. Spesifik ini Iya. perwujudannya seperti Iya. apa? Buto Iya, juga. buto pakai buto, ini ya, ya. pakai apa jenisnya? Taring, Siung ya, taring pakai ya. taring. Ya. Dan saya merasa kayaknya pas pakai taring itu kok manis banget ya. Malah merasa manis Bunda Uni ya waktu menggunakan Iya. taring ya. Itu Baik. gerakannya tahun khusus. 8 Gerakannya tuh ya, khusus, sangat ya, apa? yang apa namanya? Buto gitu ya. Gerakannya yang volumenya besar-besar seperti itu. Siap. Ini di tahun 8889. Jadi ngerso dalam sudah sedo yang Sudah, dawu Jay. itu sudah Yang sedo ke-9. kemudian habis 10 Baru yang melihat terlaksana. pertunjukan. Ya, seperti itu. Baik. Ya baik, menarik Banyak banget ya. sekali. Banyak banget. Kita lihat kan tadi bahwa ini totalitas mau diorek-orek kayak apa wajah Betul. Mbak Uni itu Mbak Uni total gitu. Menjadi bukan Uni lagi kan istilahnya gitu ya, tetapi siapa perannya. Iya, siapa perannya? Baik, Jadi baik. jangan malu untuk Ya. kan mungkin pemeran-pemeran sekarang kan mungkin malu ya kalau dorek-orek ya tetap kudu ketok. Kayak merasa terkutilan cantiknya gitu ya. Nah, harusnya enggak ketika hilang dan manglingi siapa itu enggak tahu. Nah, itu malah, Malah bagus, Iya. malah sukses ya. Iya, sukses. Nah, itu totalitas itu juga yang dituangkan dalam buku Mbak Uni. Kayaknya barusan membuat atau menyusun sebuah buku ya Mbak Uni ya. Oh, enggak Ini di juga- sini ya bukunya ya. Oh baik. Ada satu buku ya yang Mbak Uni tulis ya. Buku sesungguhnya itu tentang tari humor. Nah, jadi itu sesungguhnya adalah kumpulan tesis saya yang lama, kemudian saya update dengan penelitian-penelitian. Itu judulnya adalah tari humor. ala Tari Didi humor. Nito. Baik, tapi Ala sepertinya Didi. itu nanti kita bisa bahas lagi. Nanti Siap. kita akan lanjutkan untuk ke segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan jeda berikut ini. Tekane nyambut gawe wis ra iso apa-apa. Mbok wis lunga kono, kemayu wirawiri. Golek sisik melek. Ayo kowe kuwi perkarane, sisik melek. Nek nyambi titis kok ora bakal di kampleng. Pun. Ya kok andane nyambi to. Kowe ora krasa apa nek dina kowe iki. Ngerti ora? Romangsane nek dheweke lunga, ki njok aku ora ndakwa. Ayo tetep Super Suara Suara Perempuan. Perempuan bersama Mbak Uni yang seru. Saya kayaknya kalau sama Mbak Uni itu ngobrolnya 7 hari 7 malam. Tertular semangatnya seperti yang Mbak Dinda ini Nggak ya. pengen Ceritanya berhenti ya. banyak, iya ceritanya banyak banget gitu ya. Nah, aktivitasnya juga banyak banget kan Aga ya. Betul sekali. Juri, ya kan? Juri, ya. Juri Dimas Diajeng tuh bertahun-tahun kita bersama ya Mbak ya. Selalu berjumpa, selalu ketemu dengan Mbak Dinda Ini juga. salah satu contohnya ya, Salah satu contohnya. produknya. Iya, berkat dua senior saya sangat luar biasa ini. Ini yang berapa ya? 2000 berapa ya? 2013. Oh, 13. Ya, terus ada pembicara di sana sini ya. Betul. Aga ya. Ya. Banyak sekali koreografer juga gitu kan. Ini energi. Energinya ini didapat dari mana? Dengan seabrek kegiatan, seabrek embel-embel yang melekat begitu, Bunda.
sesungguhnya tidak ada hal yang aneh ya. Hanya istirahat, minum air putih, dan jujur pada ini loh, pada diri sendiri. Dia kan tubuh kita kan bisa kasih sinyal ke kita. Misalnya ada rasa pusing atau ada rasa capek apa ya sudah kita ladeni aja tubuh kita tuh. Kalau memang dia misalnya ngantuk sekali atau capek sekali ya sudah tidur, dilarang ngoyo, dilarang ngoyo. Tapi kalau sesuatu yang ngoyo kemerusung itu, waduh, itu bahaya gitu aja. Dan saya sangat bersyukur punya suami yang gender approach ya, gender approach anak-anak saya yang bisa diajak kerjasama seperti itu aja. Jadi tapi mungkin orang lain tidur, mungkin saya masih menulis itu penting. Penting ya. Itu adalah enggak artinya itu kan sebuah tanggung jawab. Tapi saya tetap harus tahu diri. Kalau capek benar-benar harus tidur, nggak bisa harus lembur-lembur. Namanya tidak berperi ketubuhan ya. Sangat menganiaya tubuh. Dan saya selalu ngobrol dengan tubuh. Makasih ya tubuh, kamu sudah saya ajak kemana-mana. Tidak ada gitu. Iya benar-benar karena memang harus niteni ya Mbak. Niteni ya. Betul. Simple, ngelih maem, ngantuk turu, keseleren gitu loh. Baik. Tapi kalau terkait dengan perempuan ini kan kalau saya nggak salah gitu ya, Bu Dauni itu juga membuat satu grup begitu dengan Yati Pesek dan juga teman-teman itu yang menjadikan namanya adalah Perempuan Kartini Mataraman yang sering dipentaskan setahun 3 kali begitu ya. Apa yang ingin disampaikan nih? Kenapa harus perempuan semuanya dan apa hubungannya begitu? Itu sangat disayangkan sesungguhnya sekarang ini sudah berhenti ya. Dulunya sesungguhnya memang kita untuk mengakomodasikan dulu para artis-artis atau primadona di masa lalu itu kemudian kita bangkitkan lagi supaya mereka punya panggung, punya ekspresi seperti itu. Tapi sayangnya itu kemudian akhirnya sudah berhenti. Tapi dulu cukup sekali. Apa pesan untuk perempuan ini karena sudah sedikit banget waktunya ini sayang banget. Apa Mbak Uni pesan untuk perempuan Indonesia? Gali potensi diri untuk kemudian berkontribusi kepada negara ini dan tekuni satu bidang yang itu dicintai dan saya yakin dengan bidang yang dicintai itu bisa hidup, bisa berbagi seperti itu, simpel aja. Terima kasih Mbak Uni, matur nuwun sangat. Taga kita bersama-sama di sini ini sangat luar biasa sekali sudah kehadiran dengan sosok wanita yang sangat keren sekali. Memberikan energi ya untuk semuanya, matur nuwun. Sudah ditimbali di sini. Sehat selalu untuk Bu Dauni tentunya. Dan tentunya pemirsa kita nanti akan kembali lagi untuk membahas dengan tema-tema yang lain lagi, tentunya tetap di Suara Perempuan. Tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super.